Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam presisi. Horas, menjua-jua, jua-jua, Yahobu, ahoy, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya, Ibtu Nanakusumo, dalam acara Kombur Kamsel Tipcar Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, banyak sekali informasi ataupun komplain-komplain dari masyarakat, khususnya masyarakat yang akan melintas ke jalur wisata di arah Brastagi dan Kabupaten Tadakaro, di mana di sana seringkali terjadi kemacetan, apalagi kalau ada kendaraan yang rusak, ataupun ada kendaraan yang memperlambat laju kendaraan di jalan seperti truk besar. Itu pasti membuat kemacetan yang cukup parah, sehingga masyarakat tadinya yang akan berkunjung ke daerah wisata terpaksa mengurungkan niatnya. Apakah sudah ada solusi ataupun jalan keluar yang dilakukan ataupun dilaksanakan oleh Direktur Lalu Lintas dan jajarannya? Pagi hari ini kita akan membahas langsung dengan Bapak Kabag Binob Ditlantas Polda Sumatera Utara, Bapak AKBP Edi Bonasinaga SA. Baik, selamat pagi Bapak Kabag Binob, apa kabarnya? Selamat pagi, Mas Nanang. Kabar baik-baik, sehat selalu. Mohon maaf Pak, bukan maksud kami mencari ikan dibawa ke Batubara, bukan maksud kami mewawancarai pimpinan, tapi ini adalah informasi untuk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Tidak apa-apa. Iya, Bapak boleh mungkin dibuka maskernya biar kelihatan tampannya ya. Kita lihat wajah asli Bapak Kabag Binob Ditlantas Polda Sumatera Utara. Baik, mohon izin Pak Kabag Binob, langsung saja kita ke permasalahan ya. Dimana Pak, mohon maaf, jalur Brastagi ini kan Pak, kalau hari Sabtu Minggu tuh biasanya macet Pak. Iya, betul. Walaupun kadang-kadang kalau mau pergi ke sana ada kendaraan yang lambat jalannya, terpaksa lawang ngantri, panjang, macet. Kemudian juga belum lagi ada kendaraan yang rusak ya. Yang rusak, jadi nggak bisa Pak melintas. Pernah aku Pak ke sana Pak, gara-gara ada motor terbalik, nggak jadi aku ke Brastagi Pak. Terpaksa aku balik kanan, duduk-duduk aku di Pancer Batu Pak. Ini juga mewakili komplain ataupun informasi dari masyarakat Sumatera Utara dan sekitar Pak. Ini yang pertama kami ingin tanyakan Pak, mohon maaf, sebenarnya kendaraan apa sajakah yang boleh melintas ke arah jalur Brastagi pada saat weekend Pak? Ya, terima kasih Mas Nanang. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang mendengar Kombur Kamsel Tipcar Lantas ini di Lantas Polda Sumut. Ya. Memang benar apa yang disampaikan Mas Nanang tadi. Akhir-akhir ini di hari weekend itu Sabtu Minggu dan di hari libur nasional selalu ada peningkatan arus lalu lintas jalur wisata, khususnya dari Medan ke Brastagi. Karena adanya peningkatan kepadatan arus sehingga bisa menimbulkan kemacetan. Belum lagi kalau sempat di jalan itu ada kendaraan rusak seperti Mas Nanang sampaikan tadi. Ya, jalan rusak, ada yang truk-truk lambat jalan, tidak bisa mendahului. Betul, memang akhir-akhir ini sudah sangat terasa sekali. Jadi sesuai dengan tertib pertanyaan Mas Nanang, benar pemerintah saat ini dengan mengkaji, mengevaluasi padatnya arus lalu lintas ke jalur wisata khususnya dari Medan Brastagi, pemerintah melalui Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 75 Ya, tentang apa itu Pak? tahun 2021 tentang pembatasan beroperasinya mobil truk ataupun mobil barang, khususnya dari Medan Brastagi dan sebaliknya dari Brastagi menuju Medan. Oh, berarti untuk hari Sabtu Minggu truk ataupun mobil barang yang akan naik ke Brastagi itu sementara dihentikan dulu gitu ya Pak? Iya, dihentikan. Ya. Jadi di permen itu sudah dijelaskan dihentikan, tidak dibenarkan beroperasi truk, yaitu hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Mulai dari jamnya ada, dari 06.00 sampai 22.00. Oh, berarti 22 ke atas boleh Pak? Sampai Boleh, 6, boleh sampai jam 5 pagi boleh beroperasi. Iya, memang perasa sekali sih ya pemirsa ya. Kita tahu kalau naik ke atas itu ada truk yang bawa barang itu kan jalannya lambat tuh. Sementara kita ngantri panjang, jalurnya cukup kecil tuh ya Pak ya, tidak lebar ya Pak. Kita mau cepat. Apakah nggak ada usaha dari pemerintah untuk melebarkan jalan Pak, atau bagaimana kira-kira Pak? Usaha pemerintah sudah. Di jalur Medan Brastagi itu, jalan itu kan sudah kita lihat, sudah ada
perbedaan sekarang ini di mana berem jalan ataupun bahu jalan itu sudah diperbaiki atau di semen, di beton. Oh, di beram ya Pak? Ya, di beram. Begitu juga kalau kita mulai dari Bandar Baru sampai ke perbatasan Tanah Karo, setiap tikungan itu sudah diperlebar semua. Jadi sudah ada lah untuk dibuatkan sekarang, lagi berjalan proyek. Berikutnya Pak, ini ada pertanyaan juga dari warganet ya. Apa saja usaha yang sudah dilakukan Direktorat Lalu Lintas dan jajarannya untuk mewujudkan dan menjalankan peraturan ini, serta apa solusinya bila terjadi kemacetan di jalur ke arah Brastagi, Pak? Oh ya, jadi upaya-upaya kita khususnya dari Direktorat Lalu Lintas, setelah keluar Permen Hub ini kita sudah mengadakan rapat koordinasi yang kita undang Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kota Medan, dari BPTD Wilayah Sumut, Kasat Lantas Tanah Karo, dan Disub Kasat Lantas Medan dan Disub Kota Medan, yang sudah kita adakan rapat koordinasi tentang setelah keluarnya Permen Hub ini, yaitu yang pertama kita akan melakukan sosialisasi. Permen ini kan keluarnya pada bulan Agustus kemarin. Permen itu peraturan menteri ya Pak? Iya. Bukan permen jajaran itu Pak? Bukan, Permen Hub Ya. 75. Jadi sudah disosialisasikan ini. Ya. Masing-masing instansi mensosialisasikan Permen Hub ini kepada pengusaha truk, pengusaha ekspedisi, baik pengusaha perorangan, itu juga kepada organda. Jadi ini sudah disampaikan dan mudah-mudahan ya para pengusaha truk ataupun pemilik galian C di sekitaran Jalan Medan Brastagi sudah paham dan sudah tahu peraturan ini ada. Oh ya Pak, jadi seandainya Pak terjadi kemacetan pada saat itu, kan kita kadang-kadang lihat tuh macet di atas, waduh, apalagi petugas polisi belum datang. Apa sih upaya dari Direktorat Lalu Lintas dan jajarannya untuk mengatasi masalah tersebut kira-kira Pak? Iya, jadi gini Mas Nanang, sebelum macet, kalau di hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional itu kita sudah koordinasi dengan Polrestabes Medan sebelum ada kemacetan. Dalam arti kita telah membagi dan menurunkan personil kita ke jalur atas namanya. Kalau direktorat ini jalur atas, yaitu pengamanan dan pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi jangan sampai ada kemacetan. Hari Jumat kita menurunkan satu tim khusus patroli. Kalau hari Sabtu kita turunkan lagi personil kita dan kita bagi penggal-penggal jalan untuk mereka mengantisipasinya. Berarti seandainya ada kemacetan di satu ruas jalan, sudah ada petugas yang sudah ada, iya. Dan langsung melakukan rekayasa lalu lintas atau pengaturan. Pihak terkait untuk menyelesaikan dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di situ ya Pak ya. Kalau tadi umpamanya penyebabnya macet, umpamanya ada kecelakaan, ya, kita udah disiapkan truk untuk pengangkut truk ini, yaitu apa namanya itu? Derek. Derek udah disiapkan. Kemudian kalau dia tanah longsor menutupi badan jalan, sudah koordinasi kita dengan Pemda setempat, apakah dari Serdang atau dari provinsi untuk menghadirkan alat beratnya. Kalau mobil rusak juga langsung kita upaya melakukan derek kendaraan itu. Itu dia. Dan melakukan pengaturan juga. Apabila macetnya berpanjang, antri panjang, tetap kita lakukan pengawasannya, jangan sampai terjadi selip menyelip ya, sehingga double nggak bisa. Malah makin parah ya. Makin parah. Ya kadang-kadang kita gitu juga sih ya, udah macet, kita nggak mau ngantri, terobos saja, ya. Jalur semakin parah. Wah ini terutama. Itu masih banyak pengemudi-pengemudi masih mau ingin cepat, mendahului, udah tahu macet, tidak mau antri di belakang, jadi nggak mengambil jalur kanan. Oke Pak, kira-kira ini kan pertanyaan berikutnya, apakah ada sanksi pidana Pak bagi mereka-mereka yang sudah mengetahui ataupun sudah diinformasikan tentang Permen Hub nomor 75 tadi, dan juga apakah ada sanksi pidana untuk mereka-mereka yang tidak patuh Pak di jalur atas khususnya di Medan ke Brastagi Pak? Oh ada, karena ini Permen Hub ini kan mengacu juga ke Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22. Ya. Jadi ada tetap. Jadi dengan setelah terbit Permen Hub ini, dari BPTD di subprovinsi telah memasang rambu di sepanjang jalur Medan Brastagi, rambu larangan masuk khusus untuk truk. Ya, ada rambu larangan masuk dengan menentukan jam dan waktunya. Tentunya ini pasti ada. Kemarin kita udah coba juga, udah sosialisasi, udah kita buatkan juga teguran. Ya, pertama sudah kita lakukan teguran
setiap ada yang melintas pada jam yang telah dilarang, kita pinggirkan. Disiapkan kantong-kantong parkir. Mereka kita suruh berhenti di parkir sepanjang jalan. Kemudian kemarin sudah kita mulai lakukan penindakan. Hari Sabtu dan hari Minggu kemarin sudah kita lakukan penindakan khusus bagi pelanggar. Karena harapan kita dari bulan September sampai Januari itu udah cukup untuk sosialisasi tentang Permen Hub ini, tentang larangan-larangan untuk truk tidak beroperasi pada hari Sabtu Minggu dan hari libur. Jadi kita sudah ada di sana, kita buat ya. Dalam hal ini ada beberapa pasal yang dilanggarnya itu ya, umpamanya dia sanksi pidananya itu dia kalau melanggar rambu tadi ada kita kenakan dia di pasal 2106 Undang-Undang Lalu Lintas ya. Kemudian di pasal 287 isinya adalah tentang setiap pengemudi wajib mematuhi peraturan rambu yang dipasang, apakah itu rambu larangan atau petunjuk. Berarti kalau udah ada rambu larangan di sana masih dilanggar, kena dia. Jadi bisa kena kalau sanksi pidananya 2 bulan kurungan, kalau denda tilang dikenakan Rp500.000. Ya. Kena dia, kena. Jadi pemirsa, sudah ada sanksi hukumnya juga bagi Anda-Anda yang melanggar, khususnya kendaraan barang ya Pak ya. Iya, Barang-barang yang akan naik ke beras lagi di hari Sabtu, Minggu, dan weekend. Dan bagi Anda-Anda juga apabila terjadi macet, nggak usah terobos-terobosan, nggak usah ambil jalur lainnya Pak ya. Tetap ngantri. Antri aja lah, biar lebih cepat. Iya, ngantri biar lebih cepat, bersabar sedikit untuk kelancaran kita semuanya Pak ya. Karena bagaimanapun petugas kepolisian dan stakeholder agar segera turun. Ya, segera turun untuk mengatasi problem dan masalah itu ya Pak ya. Betul itu yang betul. Baik, mohon izin Bapak AKBP Edi Bona Sinaga, sebelum kita tutup acara kita hari ini, apa harapan dan pesan-pesan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara untuk warga masyarakat Kota Medan dan sekitarnya? Ya, terima kasih Mas Nanang. Harapan kita kepada warga masyarakat Medan, Tanah Karo, dan Sumatera Utara, ya tetap nyaman berkendara di jalan, aman dan lancar. Dan himbauan kami kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya yang akan ke Brastagi berkunjung wisata, sebelum berangkat dari rumah, tolong dilengkapi surat-surat, cek kendaraannya, patuhi peraturan lalu lintas di jalan. Dan tetap prokes, tetap jangan lupa itu harus tetap dipatuhi, ikuti. Terima kasih. Baik, tetap patuhi prokes. Lengkapi dengan kelengkapan pribadi berkendara ya Pak ya. Betul ya. Seperti helm, jaket, ataupun kacamata pelindung. Betul. Kemudian jangan lupa administrasi kendaraan, SIM, STNK, buku speksi dan lain sebagainya. Dan kemudian juga tetap mematuhi peraturan lalu lintas, tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan gitu ya Pak ya. Dan juga hindari aksi-aksi ataupun perbuatan yang membahayakan keselamatan Anda dan orang lain di sekitar, gitu ya Pak ya? Betul. Oke, baik pemirsa, kalau Tuhan cari peluntas, jangan cari di tempat yang sama. Mari kita patuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan kita bersama. Terima kasih Bapak Edi Bona Sinaga. Saya Purnomo Sumo. Kami undur diri dari hadapan Anda. Bila Topik Ulidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, salam kombur Kamsel Tipcar Lantas. Oke.